Pace bene, masih di mea culpa. Saya menemukan satu berita di BBC tentang keluarga-keluarga Muslim yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Katolik. Nah, berita ini memang berbicara tentang informasi di Inggris dan Wales. Tetapi fakta ini bisa juga menjadi satu pemikiran untuk kita. Muslim families sending children to Catholic schools. Keluarga-keluarga Islam mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah Katolik. Dikatakan di sini more than 26, lebih dari 26.000 anak sekolah pelajar yang beragama Muslim, yang beragama Islam, sekolah di sekolah Katolik di seantero Inggris dan Wales. Dan ini berita ini memang sudah cukup lama, tahun 2016, dan ini adalah sensus yang pertama yang dibuat oleh Katolik tentang agama dari pelajarnya yang bersekolah di sekolah-sekolah Katolik. Memang dikatakan angka terbesar yang bukan Katolik adalah yang tidak beragama. Ada 63.000 siswa yang non-religious people, bukan beragama ya. Tetapi yang memiliki agama dan bukan Katolik yang paling besar adalah Islam. 26.000 siswa di seantero negara itu. Dan dikatakan di sini bahwa memang boleh dikatakan sekolah-sekolah Katolik di Inggris memiliki perhatian yang istimewa terhadap kelompok-kelompok minoritas. Bukan hanya minoritas di sana, bukan hanya dari aspek agama, tetapi juga ras, sehingga sekolah-sekolah Katolik banyak menampung siswa-siswi yang berasal dari latar belakang yang berbeda, bukan berkulit putih dan bukan berbahasa Inggris sejak dia lahir, native speaker, tetapi para migran-migran yang datang kemudian. Dan ditanya juga para orang tua siswa, apakah kalian tidak merasa terganggu kalau anak kalian bersekolah di sekolah Katolik? No, there is no uncomfortable zone. Tidak ada zona ketidaknyamanan yang kami temukan. Karena katanya sekolah mengizinkan anak-anak didik ini untuk merayakan perayaan iman dalam agama mereka masing-masing. Termasuk dengan hari raya lebaran bagi orang Islam, bagi Muslim, diberi kemungkinan untuk libur bagi siswa-siswi yang merayakannya oleh sekolah-sekolah Katolik ini. Lalu keistimewaan dari sekolah Katolik di Inggris adalah bahwa mereka memiliki kebiasaan untuk memperkaya sistem pengajarannya dengan kearifan-kearifan yang dimiliki oleh ras atau suku-suku atau juga kebudayaan-kebudayaan yang dimiliki oleh orang-orang di dalamnya. Satu penggabungan kebudayaan dan dipadu-padankan dengan sistem pendidikan. Dan itu terasa katanya di sekolah-sekolah yang dibina oleh sekolah Katolik. Dan sekolah Katolik di Inggris dan Wales masih memiliki prestasi dan dikenal sebagai sekolah dengan sistem pendidikan dan sistem nilai yang menonjol, yang baik. Ya, harapan kita juga sebenarnya bisa di Indonesia sendiri, tetapi up and down, sementara dibutuhkan perbaikan sistem pelajaran dan sistem pendidikan. Nah, kalau kita berbicara tentang situasi aktual di negara kita, ada juga bahwa siswa-siswa bukan Katolik bersekolah di sekolah-sekolah Katolik. Meskipun boleh dikatakan sekolah-sekolah swasta ada banyak yang berlatar belakang Islami, sehingga bisa menjadi sekolah tempat pendidikan bagi siswa-siswi yang Muslim. Jadi boleh dikatakan sangat sedikit ada Muslim yang bersekolah di sekolah Katolik, tetapi bukan berarti tidak ada, tetap juga ada. Tetapi sekalipun di lingkungan mereka adalah mayoritas, tetapi tidak cukup banyak yang bersekolah di sekolah Katolik. Karena Muslim sendiri membangun sistem pendidikannya
ada pondok pesantren atau madrasah di berbagai tingkat, SD, SMP, SMA, yang menawarkan sistem pendidikan dengan kearifan, dengan ajaran agama yang ketat. Nah, menjadi pertanyaan, apakah ada kemungkinan semacam ini di negara kita, bahwa sekolah Katolik masih memberikan ruang kepada peserta didik yang bukan Katolik? Tentu itu sangat terbuka. Akan sangat rugi sekolah-sekolah Katolik kalau mereka hanya menerima secara eksklusif anak didik yang beragama Katolik, kecuali itu seminari menengah, karena itu sekolah yang eksklusif dengan tujuan pendidikan yang khusus. Tetapi faktanya adalah justru sering sekali lebih sedikit orang Katolik yang bersekolah di sekolah Katolik, dengan alasan-alasan yang umum dan lama, bahwa biaya pendidikan yang mahal. Tapi ini bisa dimengerti karena sebagai sekolah swasta mereka harus membiayai proses pendidikan yang mereka gelar, yang mereka laksanakan, termasuk para tenaga didik dan tenaga kependidikan yang dimiliki sebagai tata usaha atau juga sebagai guru bidang studi yang mereka miliki. Nah, dan tentu sekolah-sekolah Katolik juga membangun kerjasama dengan pemerintah. Nah, pertanyaan, apakah cukup terbuka sekolah-sekolah Katolik membangun kerjasama dengan pemerintah, dengan program-program yang disediakan oleh pemerintah? Saya pikir ya bukan bidang kita, tetapi toh kita menginginkan yang terbaik bagi sekolah-sekolah Katolik yang dimiliki oleh gereja. Dan pantas juga dicatat bahwa tidak semua sekolah yang memiliki gelar Santo Santa adalah dengan sendirinya sekolah Katolik. Yang mana yang mengemban status sebagai sekolah Katolik adalah sekolah-sekolah yang memang diakui oleh gereja Katolik, yang terdaftar, dikenal oleh keuskupan, ordinaris wilayah, dan akhirnya dikenal sebagai sekolah Katolik karena materi pendidikannya juga. Karena ada saja sekolah yang memiliki gelar-gelar Saint John atau Santo Santa lain yang sebenarnya sekolah swasta, tetapi tidak dengan background kekatolikan yang khas. Artinya mereka memakai nama kekatolikan tetapi bukan benar-benar merupakan sekolah Katolik di bawah naungan gereja Katolik atau yayasan-yayasan kekatolikan, tetapi yayasan swasta yang berdiri sendiri tetapi dengan nama yang berbau Katolik. Nah, harapan kita semoga pendidikan kita di sekolah-sekolah Katolik yang kita miliki di negara kita berkembang, bersaing, sehingga dengan secara tidak langsung menjadi ladang pewartaan bagi banyak orang. Pace Ben.